Oke, kenalin, ini adalah alat controller untuk kandang ayam. Ini bisa mengontrol inverter untuk variabel speed. Ini ada sensornya, sensor suhu dan sensor kelembapan terkonek di sini di Android. Ini saya menggunakan jenis tablet yang sudah saya modif, jadi bisa dipasang di panel. Alat ini juga bisa dikontrol melalui Telegram. Nah, ini di halaman awalnya ada sensor suhu, kelembapan, lalu nilai frekuensi. Ada juga nanti untuk head stress-nya. Perpaduan antara sensor suhu dan sensor kelembapan. Ya, di sini dan nilai sensor suhu, kelembapan. Yang di bawah ini adalah head stress, terus nilai frekuensi. Oke, sekarang kita coba dulu di mode manual. Ini sekarang di 10 Hz. Sini juga, di sini terbaca. Saya nyalakan. Nah, ini putaran 10 Hz. Ini di setting secara manual di sini. 16. Di sana juga terbaca 16. Terus setiap kali ada perubahan frekuensi, ini contohnya di Telegram akan ada notif seperti itu. Ini 20,5. Di sini juga di display, juga di inverter juga ini putarannya. Ini adalah mode manual, setting manual, sesuaikan frekuensi secara manual. Lalu kita akan ke mode otomatis. Sini settingannya dipindah dulu ke mode otomatis. Ya, di Telegram juga ada notifnya kembali ke mode otomatis. Ini sekarang kita coba mode suhu dulu. Suhu. Terus kita masuk ke ini tombol parameter suhu. Suhu sekarang 30,2. Kita sesuaikan di sini. Ini suhu minimum tak buat 30, maksimumnya dibuat 33, frekuensinya paling rendah 10. Terus targetnya di 30. Lalu setiap naik suhunya berapa, setiap naik berapa, frekuensinya naik berapa, bisa disetting. Kita buat di 0,3. Setiap 0,3 naik 1 Hz, turunnya juga 0,3. Ini juga dibuat 1 Hz turunnya. Terus ini tidak usah diaktifkan dulu, ini untuk biar stabil gitu aja. Delaynya tak buat 1 detik. Delay turunnya juga 1. Ini pas suhu darurat, ini tak buat di 33,5 lah biar kelihatan. 33,5, frekuensinya di 40. Terus frekuensi ini pas sensor ada yang error, ini tak buat di 25. Jadi kalau ada sensor error masih berputar di 25 Hz. Simpan.
Jadi ini sekarang suhunya di 30,7, speednya di 13. Ini di 12 ya, turun. Terus kita coba naikkan suhunya. Ini meskipun nanti speednya sudah mencapai 30 dan suhu masih naik, tapi di batas atasnya di setting di 30, frekuensinya ini tidak akan lebih dari 30 ya, seperti itu. Coba saya naikkan suhunya. Ini sudah mulai naik. Ini speednya juga naik. Ini sudah sampai 18 Hz. Suhunya 32,3. Oke. Ini sudah mencapai di 33,6. Ini sudah melebihi dari over temperatur yang ini batasnya. Di Telegram ada pemberitahuan sini 40. Setelah nanti turun di bawah 33,5, nanti kembali berjalan linear. Oke, ini turun di 30,4. Frekuensi sekarang 21, 20. Karena ada jeda pembacaan di sini dan di ini sekitar mungkin 2 detik. Jadi kadang ini baru memperbarui, sana baru terbaca, sudah terbaca duluan. Jadi mode suhu berjalan linear dari batas bawah sampai target. Terus pas suhu over nanti langsung ke target frekuensi overnya. Pas sensor error masih ada ini frekuensinya juga bisa disetting. Oke, kita lanjut ke mode selanjutnya. Sekarang di mode HSI atau heat stress. Di sini parameternya bersama dengan mode suhu, jadi ada batas bawah, HSI-nya batas maksimum, juga overnya. Ini sudah saya setting semua bersama persis. Kita simpan. Ini batas bawahnya di 10 Hz. Kita setting di batas bawah. Kita lihat. Nah, di sini di 48, saya buat di berapa tadi ya? Cek dulu batas bawahnya. Di 49 ini batas bawahnya, karena sekarang HSI-nya 48, maka di bawah target batas bawah frekuensi tetap berjalan di 10. Coba kita naikkan suhu dan kelembapannya. Nah, itu mulai naik. HSI sudah mencapai 50. Kelembapan sampai 100. Sudah masuk waspada 30 ya. Ini cara kerjanya sama persis dengan mode suhu, namun yang untuk acuannya heat stress, perpaduan antara suhu dan kelembapan. Saat naik ya frekuensi naik, saat turun frekuensi turun. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke mode selanjutnya, mode schedule.
di mode schedule ini penjadwalannya bisa sampai 6 slot di sini. Nah, di sini saya buat satu slot. Ini satu slot ini bisa berlaku 24 jam. Jadi kalau tambah lagi satu slot lagi, jamnya harus diatur. Ini sekarang mulai dari jam 11, slot 2 nya nanti mulai di jam berapa lagi tuh. Nanti akan berlaku 24 jam. Ini tadi jam 12, yang slot 2 nya tak atur di jam 6. Nanti berarti setelah mencapai jam 6, settingannya akan otomatis berlaku ke sini. Ini buat kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap itu tidak ada intermitnya, langsung ke 25 Hz terus menerus. Jika dibuat berselang-seling, ini intermit on, ini menit, yang ini menit, yang ini detik, sama fase matinya juga, frekuensinya bisa setting. Ini tak buat di kecepatan tetap saja karena slot 1 sudah saya setting di intermit 10 detik on, 10 detik off. Ini settingannya slot 1. Nah, ini dimulai jam 11 sampai jam 6 sore tadi. Jadi jam ini akan menyesuaikan otomatis ya, semua slot 1 di setting berapa gitu. Jam 11, jam slot 2 di jam 6, berarti jam 11 sampai jam 6 ini untuk slot 1. Nanti tambah slot lagi sama jam 8 malam gitu, berarti jam 6 sampai jam 8 malam itu slot 2. Jam 8 malam sampai jam 11 ini untuk slot 3. Sudah dibagi otomatis selama 24 jam dibagi slotnya itu. Oke, ini pas posisi on nya 10 detik di frekuensi 30, posisi off nya di 10 detik juga, frekuensi di 15. Simpan. Nah, ini biasanya untuk boarding ya, ini bisa disetting sampai ke menit, bisa sampai 1 jam. Ini sekarang 15, ini fase off, ini on di 30. Ini adalah fase off nya 10 detik juga di 15. Oke, seperti itu beberapa mode. Di sini masih ada banyak settingan. Ada bot ini untuk Telegram, jadi untuk koneksi ke handphone bisa mendapatkan notif, atau setting juga bisa juga disetting dari sini, dari Telegram. Kita kirimkan, kita lihat perintahnya dulu di hub kan seperti ini. Nanti akan mendapatkan notif ya. Itu notifnya. Coba kita kirimkan manual. Manual 10, berarti langsung ke manual 10 Hz. Nanti akan mendapat balasan. Nah, seperti itu. Terus di sini ini juga langsung ke manual 10. Meskipun di setting di schedule, kalau di sana dari di setting seperti ini nggak bisa. Ini kembali ke auto, ini ketik auto.
sini akan kembali ke otomatis schedule. Itu. Nah, di sini masih ada banyak perintah lagi untuk cek keadaan, status. Nah, ini status sekarang, jam, slot, mode schedule. Yang atas mode, yang bawahnya itu outputnya. Terus kita cek sensor, ada juga sensor. Ini sensor, karena ini menggunakan web server juga Telegram, maka yang untuk prioritasnya sebenarnya di web server. Jadi perintah Telegram agak lambat sedikit, tapi sudah cukup lah, paling nggak ada 10 detik. Oke, sekarang ini tampilannya di menunya ada kalibrasi. Ini kalibrasi frekuensi, ada 10 titik. Terus kalibrasi sensor, kelembapan dan suhu. Terus wifi, jadi ini harus terhubung ke wifi. Kalau untuk notif ke Telegram harus dihubungkan wifi-nya. Jika tidak menggunakan wifi, bisa menggunakan IP lokal dari alatnya. Ini nanti ada di display situ. Kalau menggunakan IP lokal, bisa masukkan sini dari Android, dihubungkan ke wifi-nya, masukkan IP-nya. Itu sini manual, ini untuk setting manual atau otomatis. Terus buat Telegram harus membuat token dan chat ID, dimasukkan di sini, nanti akan mendapatkan notif di handphone. Zona ini zona waktu. Ini waktunya disesuaikan tempatnya. Di Indonesia ada 3 varian waktu ya. Sini nanti disesuaikan waktunya. Schedule, settingan untuk mode schedule, HSI untuk head stress, suhu untuk settingan suhu, kunci ini untuk mengunci mode. Seumpama yang dipakainya mode 1, mode yang lain bisa dikunci. Terus mode ini untuk memilih mode. Status ini halaman awal, real time. Oke, alatnya cuma ini aja ya, kecil enggak besar ini. Nah, cuma segini. Ini bisa mengontrol begitu banyak mode. Seumpama sudah menggunakan inverter tapi belum bisa pakai variable speed, nah bisa ini solusinya. Ini untuk ke inverternya menggunakan analog 10 volt. Jadi di sini ada selisihnya toleransi 0,1 ya. Seumpama di sini terbaca 30, bisa juga di sini terbaca 30, atau 29, bisa dikontrol menggunakan Android, menggunakan Telegram. Oke, terima kasih.